Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Raffi Faheza. Di sini saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Teknik, dan dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Tujuan saya di sini adalah untuk mereview satu jurnal yang berjudul Evaluasi Program Model CIPP pada Proses Pembelajaran. Oke, presentasi ini akan berfokus pada penerapan model evaluasi CIPP, salah satu pendekatan evaluasi pendidikan yang telah banyak digunakan dalam penelitian-penelitian pendidikan. Saya akan mengulas sebuah jurnal ilmiah karya Yoga Budi Bakti yang diterbitkan dalam jurnal Inovasi Pendidikan Fisika dan Riset Ilmiah pada tahun 2017. Jurnal ini secara khusus membahas evaluasi program pembelajaran IPA di SMP IT Raudatul Jannah, Ciawi, Bogor, menggunakan model CIPP. Namun, dalam pembahasan kali ini, saya tidak hanya akan menyampaikan isi jurnal tersebut, akan tetapi juga memberikan perluasan dalam penguatan secara konseptual agar kita bisa benar-benar memahami kedalaman proses evaluasi yang dilakukan. Oke, yang pertama, apa itu evaluasi program? Evaluasi dalam pendidikan seringkali hanya dianggap sebagai kegiatan akhir yang berfungsi untuk mengukur seberapa jauh siswa mencapai tujuan pembelajaran. Biasanya, ini identik dengan nilai ulangan harian seperti UTS, UAS, atau bahkan nilai rapor. Padahal, jika dilihat dari perspektif yang lebih luas, evaluasi bukan hanya soal mengukur hasil, tetapi juga tentang memahami proses menganalisis latar belakang, menilai kesiapan, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan program. Evaluasi seharusnya hadir sejak tahap awal perencanaan, bukan hanya di akhir program. Evaluasi yang menyeluruh akan memberikan kita gambaran tentang apakah program yang dijalankan memang tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan. Dan disinilah pentingnya kita memahami model evaluasi CIPP. Selanjutnya, mengenal model evaluasi CIPP. CIPP merupakan singkatan dari 4 komponen yaitu konteks, input, proses, dan produk. Model ini dikembangkan oleh Daniel Staffelbeam pada tahun 1971 sebagai bentuk evaluasi berbasis pengambilan keputusan. Artinya, evaluasi ini tidak hanya menjadi alat pengukur, tetapi juga menjadi dasar bagi pengambilan keputusan strategis dalam dunia pendidikan. Pendekatan ini sangat cocok digunakan untuk mengevaluasi program yang kompleks seperti kurikulum, program pembelajaran, pengembangan sekolah, hingga kegiatan pelatihan guru. 4 komponen dalam model CIPP saling berkaitan dan membentuk satu siklus evaluasi yang lengkap. Oke, selanjutnya, mari kita bahas satu persatu secara mendalam. Yang pertama adalah konteks. Konteks itu yaitu evaluasi terhadap latar belakang dan kebutuhan program. Pada tahap ini, evaluator mencari tahu mengapa program itu perlu dijalankan. Apakah ada kebutuhan nyata di lapangan? Apakah ada kesenjangan antara kondisi ideal dengan kenyataan dalam konteks pembelajaran IPA? Misalnya, evaluasi konteks bisa mencakup pertanyaan seperti apakah siswa memiliki kebutuhan belajar yang belum terpenuhi, apakah kurikulum yang digunakan sudah sesuai dengan karakteristik siswa dan kondisi sekolah, apakah lingkungan sekolah sudah mendukung untuk pelaksanaan pelajaran IPA berbasis eksperimen. Yang kedua, komponen kedua adalah input, yang mengevaluasi sumber daya dan strategi yang dirancang untuk menjalankan program. Input mencakup segala hal yang disiapkan untuk mendukung keberhasilan program. Guru, kurikulum, bahan ajar, sarana prasarana, manajemen waktu, serta dukungan dari pihak sekolah. Evaluasi input sangat penting untuk memastikan bahwa program yang dijalankan memang memiliki fondasi yang kuat. Bahkan, program yang bagus sekalipun bisa gagal jika inputnya lemah. Dalam pembelajaran IPA, misalnya, input yang perlu dievaluasi meliputi ketersediaan laboratorium, kompetensi guru dalam mengelola praktikum, serta media pembelajaran yang digunakan. Komponen ketiga adalah proses, yaitu evaluasi terhadap pelaksanaan program secara nyata di lapangan. Ini mencakup bagaimana kegiatan pembelajaran dilakukan, bagaimana guru menyampaikan materi, bagaimana siswa terlibat, dan bagaimana media yang digunakan.
Proses yang dievaluasi bukan hanya dari sisi guru, tetapi juga dari interaksi antara guru dan siswa, serta sejauh mana pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana pembelajaran. Evaluasi proses juga bisa bersifat formatif, artinya memberikan umpan balik yang bisa langsung digunakan untuk memperbaiki pelaksanaan program saat itu juga, bukan setelah semuanya selesai. Yang terakhir, komponen keempat adalah produk atau hasil akhir dari program. Ini mencakup pencapaian tujuan program, baik yang bersifat kognitif seperti nilai akademik maupun yang bersifat afektif dan psikomotorik seperti sikap ilmiah, kemampuan bekerja sama, atau keterampilan melakukan eksperimen. Evaluasi produk bisa dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif, tergantung pada indikator yang ingin dicapai. Yang perlu diingat, dalam model CIPP, produk bukanlah satu-satunya hal yang dievaluasi, justru ia menjadi bagian akhir dari proses panjang evaluasi yang menyeluruh. Selanjutnya, dalam jurnal karya Yoga Budi Bakti ini, keempat komponen dari metode evaluasi CIPP tadi, yaitu konteks, input, proses, dan produk, digunakan secara sistematis untuk mengevaluasi program pembelajaran ilmu pengetahuan alam di SMP Rodatul Jannah. Model evaluasi CIPP ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi awal program, sumber daya yang tersedia, pelaksanaan kegiatan hingga hasil akhir dari program pembelajaran. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk menggali data secara lebih mendalam dan kontekstual. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi langsung di lapangan, wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam program pembelajaran, serta studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen penunjang yang relevan. Subjek penelitian meliputi guru IPA, kepala sekolah, serta wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam memiliki otoritas dalam pelaksanaan serta evaluasi program pembelajaran di sekolah tersebut. Evaluasi dilakukan secara berurutan sesuai dengan struktur model CIPP, dimulai dari evaluasi konteks, yaitu untuk melihat latar belakang, kebutuhan, dan tujuan program, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi input yang menilai kesiapan sumber daya, selanjutnya evaluasi proses yang memantau pelaksanaan program, dan yang terakhir yaitu evaluasi produk, yang mana untuk melihat hasil atau dampak dari pembelajaran yang telah dilakukan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran utuh terhadap efektivitas program pembelajaran IPA dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya saya akan evaluasi berdasarkan komponen CIPP. Yang pertama, evaluasi konteks. Pada tahap evaluasi konteks, hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan sekolah sangat mendukung pelaksanaan program pembelajaran IPA. Fasilitas fisik sekolah dinilai sangat memadai. Contohnya terdapat 9 ruang kelas yang aktif digunakan dan masing-masing dengan kapasitas sekitar 25 siswa per kelas. Dengan jumlah tersebut, rasio antara guru dan siswa masih berada dalam batas ideal, sehingga interaksi pembelajaran bisa berjalan dengan lebih intensif dan efektif. Selain itu, sekolah telah memiliki laboratorium IPA yang aktif dan dimanfaatkan dalam kegiatan praktikum, serta perpustakaan yang koleksi bukunya relevan dengan materi-materi pelajaran IPA. Setiap ruang kelas juga telah dilengkapi dengan proyektor atau infokus yang memungkinkan guru untuk menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi seperti PPT dan lain-lainnya. Dari sisi sosial, sekolah menerapkan budaya belajar yang positif, disiplin, dan memiliki hubungan yang baik dengan orang tua siswa. Dukungan dari orang tua terhadap kegiatan belajar mengajar juga menjadi salah satu poin penting yang memperkuat konteks pembelajaran. Secara keseluruhan, evaluasi konteks menunjukkan bahwa sekolah memiliki fondasi yang kuat dalam mendukung pelaksanaan program pembelajaran IPA. Selanjutnya yaitu evaluasi input. Hasil evaluasi pada komponen input juga menunjukkan kondisi yang cukup baik. Guru IPA di SMP tersebut berjumlah 2 orang dan keduanya memiliki latar belakang pendidikan yang linear dengan mata pelajaran yang diajarkan, yaitu yang guru pertama yaitu sarjana fisika dan guru kedua itu sarjana biologi. Keduanya juga telah mengikuti sertifikasi guru dan aktif dalam kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan seperti musyawarah guru mata pelajaran yaitu MGMP. Kalau dari segi kurikulum, sekolah menggunakan kurikulum 2013 yang berbasis saintifik dengan pendekatan pembelajaran yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan berbasis pada proses ilmiah. Bahan ajar yang digunakan pun bervariasi, termasuk buku pegangan dari pemerintah, lomba kerja siswa, video pembelajaran, serta media interaktif lainnya.
Laboratoriumnya digunakan secara rutin untuk kegiatan praktikum, sedangkan perpustakaannya menjadi sumber informasi tambahan bagi siswa-siswa di SMP tersebut. Kesimpulannya, dari sisi input, sekolah telah memiliki sumber daya manusia, perangkat pembelajaran, serta sarana-prasarana yang cukup lengkap untuk mendukung keberhasilan program pembelajaran IPA. Lanjut ke yang ketiga, yaitu evaluasi proses. Pada tahap evaluasi proses, terlihat bahwa guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah disusun sebelumnya. Metode pembelajaran yang digunakan cukup bervariasi, mulai dari ceramah, diskusi kelompok, eksperimen di laboratorium, presentasi siswa, hingga pendekatan problem-based learning. Media pembelajaran yang digunakan pun cukup beragam seperti infografis, video pembelajaran, dan simulasi praktikum sederhana. Dari pengamatan langsung maupun hasil wawancara, siswa terlihat aktif dalam proses pembelajaran. Mereka bertanya, berdiskusi, dan menyelesaikan tugas-tugas secara berkelompok dengan antusias. Namun demikian, ada catatan penting terkait dengan manajemen waktu, karena metode yang digunakan cukup kompleks dan interaktif, seperti beberapa guru merasa kesulitan dalam menyelesaikan seluruh materi pembelajaran dalam waktu yang telah ditentukan. Akibatnya, beberapa indikator pembelajaran tidak tercapai secara maksimal. Namun, secara umum, efektivitas proses pembelajaran memperoleh skor rata-rata 3,2 dari skala 4. Ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran sudah tergolong baik, tetapi masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam aspek perencanaan waktu dan pengelolaan kegiatan belajar di kelas. Lanjut ke evaluasi terakhirnya, itu evaluasi produk. Evaluasi pada aspek produk atau hasil menunjukkan bahwa sebagian besar siswa telah mencapai kompetensi yang ditargetkan. Sebanyak 76% siswa berhasil mencapai nilai minimal KKM yaitu 70, yang berarti mereka telah menguasai sebagian besar materi pembelajaran sesuai dengan standar kurikulum. Namun, terdapat 24% siswa yang belum memenuhi KKM, sehingga perlu dilakukan program remedial atau bentuk pendampingan belajar lainnya agar tidak tertinggal. Selain aspek kognitif berupa nilai akademik, evaluasi ini juga menyoroti pentingnya penilaian terhadap aspek siswa dan keterampilan siswa. Namun sayangnya, penilaian pada aspek ini belum dilakukan secara maksimal karena masih terfokus pada hasil tes tertulis. Dengan demikian, evaluasi produk memberikan gambaran bahwa meskipun secara umum program pembelajaran IPA telah memberikan hasil yang positif, tetap ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, terutama dalam hal pemerataan capaian belajar dan penilaian aspek non-kognitif yang lebih menyeluruh. Selanjutnya adalah analisa kriteria dan tahapan evaluasi. Setelah melihat hasil dari keempat komponen evaluasi, penulis jurnal menyimpulkan bahwa program pembelajaran IPA di sekolah tersebut dapat dikatakan cukup efektif. Lingkungan mendukung, guru berkualitas, dan bahan ajar lengkap. Dan juga proses pembelajaran berjalan dinamis. Hasil belajar mayoritas siswa juga sudah memenuhi target. Meski demikian, seperti yang disebutkan sebelumnya, evaluasi juga mengungkap adanya kekurangan, terutama pada pengelolaan waktu dan pemerataan hasil belajar siswa. Selanjutnya, yaitu rekomendasi dan tindak lanjutnya. Berdasarkan temuan ini, beberapa rekomendasi disampaikan dari penulis. Pertama, guru perlu mendapatkan pelatihan lebih lanjut tentang manajemen waktu pembelajaran dan strategi evaluasi proses yang tidak hanya fokus pada kognitif. Yang kedua, penting untuk memperluas bentuk evaluasi siswa agar mencakup dimensi sikap dan keterampilan secara eksplisit. Ketiga, pemanfaatan laboratorium dan perpustakaan bisa dioptimalkan lagi, misalnya dengan menyusun jadwal praktikum reguler atau membuat kegiatan membaca mandiri yang terintegrasi dengan pembelajaran. Dan yang keempat, sekolah perlu merancang program remedial yang sistematis dan berbasis analisis kebutuhan siswa, bukan hanya mengulang materi. Oke, dari seluruh pembahasan ini kita bisa menarik satu kesimpulan penting bahwa evaluasi program pembelajaran seharusnya tidak berhenti pada hasil akhir. Kita harus melihat keseluruhan proses, memahami latar belakangnya, menilai apa yang sudah disiapkan, dan mengamati bagaimana proses itu berjalan dari hari ke hari. Model CIPP ini menawarkan pendekatan yang sangat kuat untuk melakukan evaluasi semacam itu. Dengan CIPP, kita tidak hanya tahu apa yang berhasil dan apa yang tidak, tapi juga mengapa dan bagaimana seharusnya diperbaiki. Semoga penjelasan panjang ini bisa memberikan gambaran yang menyeluruh tentang bagaimana evaluasi pembelajaran bisa dilakukan secara reflektif, sistematis, dan berorientasi kebaikan. Semoga juga bisa menjadi inspirasi untuk terus meningkatkan mutu pembelajaran, bukan hanya di mata pelajaran IPA, tetapi juga pada program-program lain di lingkungan sekolahnya.